Kereta ini dapat melaju dengan kecepatan 600 km per jam, 2 kali lebih cepat dari Shinkansen dan 5 kali lebih cepat dari mobil ngebut di jalan tol. Tanpa roda, dia melayang di atas rel dan menembus batas kecepatan yang tidak mungkin dicapai kereta biasa. Bagaimana kereta ini bekerja tidak seperti yang kalian pikirkan. Jepang saat ini sedang membangun jalur kereta super cepat yang menghubungkan Tokyo dan Osaka. Jalur kereta sepanjang 438 km ini akan menjadi jalur kereta tercepat sepanjang sejarah. Meskipun sudah ada jalur kereta yang menghubungkan kedua kota ini, jalur yang baru diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan dari 2,5 jam menjadi 67 menit saja. Dengan kecepatan ini, Jakarta-Surabaya dapat ditempuh hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Jauh lebih cepat dibandingkan Wush di Indonesia atau Shinkansen yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Jepang sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pelopor teknologi perkeretaapian. Untuk mencapai kecepatan setinggi itu, tantangan yang dihadapi bukan hanya aerodinamika atau kebutuhan tenaga mesin yang lebih besar, tetapi dibutuhkan teknologi yang benar-benar berbeda. Jadi, bagaimana caranya kereta ini bekerja? Di tahun 1911, seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh-Onnes, menemukan bahwa sebuah logam jika didinginkan ke suhu yang sangat rendah, hambatan listriknya akan hilang. Memang, sudah diketahui secara umum, hambatan listrik berkurang seiring turunnya suhu. Tetapi, hilangnya hambatan listrik secara drastis pada suhu kritis ini merupakan fenomena yang benar-benar baru dan membuat fisikawan saat itu bertanya-tanya. Penemuan ini membuatnya mendapatkan hadiah Nobel hanya 2 tahun setelahnya. Baru di beberapa dekade berikutnya, setelah perkembangan teori fisika kuantum, fenomena ini dapat dipahami. Ini disebut efek superkonduktor, yaitu fenomena yang terjadi ketika sebuah material didinginkan di bawah suhu kritisnya. Untuk merkuri, suhu itu sekitar 4 Kelvin, atau sekitar 4 derajat Celcius lebih tinggi dari tempat terdingin di alam semesta. 2 dekade setelahnya, Meissner menemukan bahwa superkonduktor akan menghalau medan magnet yang membuatnya seperti terkunci oleh gaya magnet. Ini disebut Meissner Effect. Dalam kondisi spesial ini, magnet dan superkonduktor akan mempertahankan posisi yang sama dan melayang tanpa ada struktur yang menopang. Ini adalah cara kerja magnetic levitation atau maglev. Inilah teknologi yang digunakan oleh kereta super cepat Jepang. Kenapa penting untuk membuat kereta yang bisa melayang di atas rel? Apakah tidak bisa membuat kereta yang lebih cepat dengan roda biasa? Ada 2 masalah utama pada kereta cepat konvensional. Pertama adalah gesekan. Pada kecepatan yang sangat tinggi, gesekan antara roda dengan rel, bantalan roda, dan komponen mekanis lainnya dapat menyebabkan panas yang sangat tinggi, sehingga komponen akan cepat aus dan rusak. Masalah kedua, roda kereta memiliki bentuk yang unik, seperti kerucut. Hal ini membuat kereta lebih stabil di rel, tetapi pada kecepatan yang tinggi, geometri ini akan menyebabkan kereta bergerak mengular tidak terkendali, yang menyebabkan roda kereta anjlok dari rel. Ini disebut hunting motion, salah satu mimpi terburuk insinyur perkeretaapian. Kereta maglev yang ada saat ini beroperasi pada jarak yang sangat terbatas. Contohnya, kereta maglev yang beroperasi di Cina menghubungkan Bandara Shanghai dengan pusat kota yang berjarak 30 km saja. Dengan jarak sependek ini, sebelum kereta dapat mencapai kecepatan penuh, ia harus diperlambat kembali untuk berhenti. Kecepatan rata-ratanya hanya sekitar 250 km per jam, jauh dari kecepatan desain yang mencapai 400 km per jam. Hal ini mengurangi potensi keunggulan terbesar yang ditawarkan oleh kereta maglev. Selain itu,
kereta ini menggunakan sistem aktif. Berbeda dengan kereta Jepang yang menggunakan superkonduktor, sistem aktif ini memerlukan input terus-menerus untuk mempertahankan posisi kereta agar tetap melayang. Struktur yang digunakan dalam kereta maglev ini membuat aplikasinya terbatas dan beresiko. Insinyur Jepang menciptakan solusi yang brilian dalam mengaplikasikan teknologi maglev. Jika kita amati desain mereka, ada dua komponen penting. Pertama, sepanjang jalur kereta, mereka menempatkan kumparan yang berfungsi sebagai elektromagnet. Ada dua jenis kumparan di dalam jalur kereta, yaitu propulsion coil dan ground coil. Kumparan ini berbentuk angka 8, sehingga menciptakan medan magnet yang berlawanan utara dan selatan. Pada sisi kereta, magnet superkonduktor ditempatkan untuk menghasilkan kutub magnet yang berlawanan. Struktur sederhana ini memungkinkan insinyur untuk mengontrol 3 hal secara bersamaan, yaitu levitasi, propulsi, dan guidance. Yang pertama, propulsi. Dengan membuat kutub magnet pada trek berselang-seling, berlawanan dengan kutub magnet pada kereta, gaya tolak dan tarik akan terjadi sehingga membuat kereta dapat melaju. Kecepatan kereta dapat dikendalikan dengan mengontrol seberapa cepat kutub berubah. Prinsip kerjanya seperti motor listrik. Uniknya, kereta ini menggunakan roda pada kecepatan rendah. Saat kereta melaju, kumparan lain yang ditempatkan pada trek akan tereksitasi akibat hukum Faraday, sehingga arus listrik pada kumparan ini akan muncul dengan sendirinya. Ini akan menyebabkan medan magnet yang mengangkat kereta, sehingga pada kecepatan cukup tinggi, gaya magnet akan secara otomatis menopang berat kereta, dan roda akan terangkat. Ini adalah solusi yang menarik, karena tidak memerlukan kontrol aktif yang rumit dan mengurangi resiko kegagalan pada sistem. Ini sangat penting untuk negara seperti Jepang, di mana gempa sering terjadi. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan guidance. Saat kereta berbelok, efek gaya sentrifugal akan menyebabkan kereta bergeser dari posisi tengah. Hal ini menyebabkan gaya tolak dan tarik yang berlawanan dengan pergeseran kereta, sehingga dapat menjaga posisi kereta tetap di tengah rel. Kereta dapat mengikuti belokan pada rel secara otomatis tanpa sistem kendali aktif yang kompleks. Jepang saat ini sedang membangun kereta maglev dari Tokyo ke Osaka. Berbeda dari jalur Shinkansen yang melewati kota-kota di pesisir selatan, jalur kereta maglev yang dibangun direncanakan menembus pegunungan Jepang di tengah pulau, membuat konstruksinya mahal dan sangat menantang. Hal ini menjadi salah satu alasan proyek ini sempat tertunda. Alasan lainnya adalah kendala perizinan akibat concern lingkungan. Salah satunya kerusakan mata air alami akibat pembangunan terowongan bawah tanah. Pada rencana awal, rute Tokyo-Nagoya direncanakan dibuka pada tahun 2027. Tetapi dengan kendala yang ada, rute ini kemungkinan baru selesai paling cepat di tahun 2034. Jadi kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa share dan like video ini agar kedepannya lebih banyak video seperti ini yang akan dibuat oleh channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.